Sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta, tetapi juga dengan darah dan air mata perjuangan. Inilah kisah Lucas Koestario, seorang perwira Siliwangi asal Magetan yang dijuluki Begundal dari Karawang. Namanya begitu ditakuti Belanda, sampai-sampai patung separuh badannya dibuat di negeri penjajah. Mari kita telusuri jejaknya, agar kita tak lupa pada harga mahal yang harus dibayar demi kemerdekaan. Ketika kita membicarakan peristiwa Rawagede, nama Lucas Koestario seakan selalu hadir di tengah cerita. Ia bukan sekadar pejuang, tapi simbol kegigihan yang membuat Belanda gemetar. Pria kelahiran Magetan tahun 1920 ini kemudian dikenal luas dengan julukan Begundal dari Karawang, sebuah gelar yang lahir dari kebencian musuh sekaligus penghormatan atas keberaniannya. Tubuhnya kecil, tapi keberaniannya besar. Sebagai komandan Kompi Siliwangi Karawang Bekasi, Lucas menjadi duri dalam daging bagi pasukan Nica. Ia memimpin operasi-operasi yang merepotkan Belanda, dari sabotase kereta api logistik hingga serangan mendadak yang membuat musuh kehilangan kendali. Yang paling unik, Lucas sering menyamar dengan seragam Belanda. Dengan wajah tenang, ia mendekati tentara penjajah, lalu menyerang mereka dengan tiba-tiba. Kecerdikan ini membuatnya dijuluki licin seperti belut, sulit ditangkap, selalu lolos meski sudah terkepung. Dalam perjuangannya, Lucas tak sendiri. Ia bekerja sama dengan tokoh besar Bekasi, Kiai Haji Noer Ali, yang dikenal sebagai Singa Bekasi. Dua tokoh ini menjadi pasangan yang ditakuti penjajah karena keberanian mereka mampu mengguncang dominasi Belanda di Karawang hingga Jakarta. Saking berbahayanya, Belanda menjadikan Lucas sebagai target utama. Semua gerak-geriknya dipantau, bahkan ribuan gulden rela dikeluarkan hanya untuk membeli informasi tentang keberadaannya. Lucas seakan menjadi bayangan yang selalu menghantui pasukan kolonial. Puncaknya terjadi pada 8 Desember 1947. Belanda mendapat kabar bahwa Lucas berada di Rawagede. Pasukan dengan senjata lengkap dikerahkan. Bahkan tank dan meriam pun digerakkan dari Jakarta. Namun perjuangan rakyat memutus jembatan menuju desa membuat tank-tank itu tak bisa masuk. Meski Rawagede dikepung, Lucas sudah lebih dulu meninggalkan desa bersama pasukannya menuju Jakarta. Kepergiannya membuat Belanda murka karena target utama mereka lolos sekali lagi dari genggaman. Kemarahan itu berubah jadi tragedi. Pasukan Belanda melampiaskan dendam dengan membantai warga Rawagede secara keji. Ratusan orang tak berdosa menjadi korban hanya karena dianggap menyembunyikan Lucas. Sejarah mencatat, pembantaian ini menjadi salah satu noda hitam kolonialisme di Indonesia. Belanda begitu membenci Lucas hingga di Den Haag, Belanda, dibuat sebuah patung separuh badannya dengan tulisan Lucas, Begundal dari Karawang. Bayangkan betapa besar pengaruh seorang pejuang kecil dari Magetan ini hingga namanya diabadikan di negeri penjajah. Lucas Koestario akhirnya wafat pada 8 Juni 1997. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cipanas. Meski jasadnya telah tiada, kisah perjuangannya tetap hidup dalam sejarah. Ia mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah soal besar tubuh, tapi besar hati untuk membela bangsa. Sahabat Ruang Lintas Aksara, bagaimana menurut Anda tentang kisah Lucas Koestario, sang Begundal dari Karawang yang begitu dibenci Belanda? Tinggalkan komentar Anda di bawah, karena setiap pandangan Anda akan menambah makna dalam perjalanan mengenang sejarah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar cerita-cerita perjuangan seperti ini terus hidup untuk generasi berikutnya.